Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai penggunaan Inten pada Android Studio. Video penjelasan ini merupakan salah satu syarat dalam mata kuliah pemrograman mobile. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Eka Putri. Dan saya Amalia Duyanti. Mari kita lanjut ke video penjelasannya. Inten merupakan sebuah jembatan yang menghubungkan suatu interaksi pada activity di dalam sebuah aplikasi berbasis Android. Interaksi tersebut dapat berubah sebuah pengiriman data dari suatu activity ke activity yang lainnya. Inten juga dapat membawa dan mengirimkan data ke activity lain, bahkan ke aplikasi lain seperti Gmail, Google Maps, dan sebagainya. Intinya, Inten merupakan mekanisme untuk melakukan sebuah action dan komunikasi antar komponen aplikasi. Contohnya, kamu memiliki sebuah halaman activity yang terdapat tombol di dalamnya. Lalu kamu tekan tombol tersebut untuk membuka peta, kamera, atau halaman lainnya. Nah, perpindahan inilah yang dinamakan Inten. Inten terbagi menjadi dua bagian, yaitu Inten implisit dan Inten eksplisit. Inten implisit berfungsi melakukan perpindahan activity menuju ke aplikasi internal smartphone kamu. Contohnya ketika kamu hendak membuka sebuah kamera. Yang kedua ada Inten eksplisit, berfungsi melakukan perpindahan activity ke activity lainnya. Explicit intent bekerja dengan menggunakan nama kelas yang dituju, misalnya COM, decoding, activity, detail activity. Umumnya, intent ini digunakan untuk mengaktifkan komponen pada suatu aplikasi. Nah, ini contoh tampilannya dalam aplikasi yang kami buat. Di sini ada 3 tombol button. Yang pertama ada kelompok 2, input data, download materi. Untuk button kelompok 2 dan input data ini merupakan contoh intent implisit. Ya, kelompok 2 dan input data itu untuk contoh intent eksplisit. Nah, yang untuk download materi ini merupakan contoh dari intent implisit. Nah, contohnya nanti ketika kita tombol kelompok 2 akan muncul activity lain, yaitu biodata pembuat aplikasi ini. Contohnya untuk yang download materi nanti kita akan dihubungkan ke aplikasi yang ada di sini. Untuk membuat Inten, awalnya kita perlu membuat suatu project dulu. Yang pertama yaitu kita membuat project baru. Caranya dengan klik file pada pojok kiri atas yang ini. Nanti selanjutnya kita pilih new. New, lalu kita pilih new project. Setelah itu kita akan ditampilkan ini activity-nya, kita pilih empty activity, lalu selanjutnya kita beri nama project sesuai yang kita inginkan, lalu klik finish. Oke, selanjutnya untuk membuat nanti setelah finish kita akan ditampilkan main activity dari aplikasi yang akan kita buat. Lalu kita buka activity main kode, lalu kita masukin source kode seperti yang ada pada gambar contohnya. Nah, ini
Lalu selanjutnya, pada kelas Java, main activity.java masukkan source code yang fungsinya untuk menghubungkan activity satu dengan activity lainnya. Di sini ada contohnya, yang ini, start activity dalam kurung intent, dalam kurung package contain main activity.this. Terus kita masukkan kelas atau activity yang akan kita tuju. Contohnya ini untuk intent eksplisit, kita ambil yang tadi dari tambal button yang tadi kita ini biodata kelompok. Nah, untuk yang contoh intent implisitnya, kita masukin perbedaannya tuh, kalau yang ini kan yang ditujunya tuh adalah kelas atau activity lain yang akan kita buat. Kalau untuk implicit dokumen, kita masukin link ke aplikasi yang akan kita tuju. Ini contohnya tuh kita masukin link YouTube. Jadi nanti setelah buttonnya diklik, itu akan membuka link yang kita tuju ini. Selanjutnya kita langsung praktek di aplikasi Android Studio-nya. Pertama kita harus membuat dulu tadi project baru, ada di sini di file. Kita klik ada new project. Lalu nanti kita akan pilih empty activity. Selanjutnya kita kasih nama project sesuai yang kita inginkan. Nanti akan tampil activity main.xml dan main activity.java. Nah, kita pakai aplikasi yang sudah kita buat. Pertama saya akan menjelaskan activity main.xml. Ini tuh fungsinya untuk mengatur tata letaknya. Untuk menjalankan fungsi intent, kita menggunakan tambal button. Kita membuat 3 tambal button. Yang pertama ada kelompok 2, input data, dan download materi. Terus untuk pengaturan layoutnya kita menggunakan linear layout. Untuk nama buttonnya yang pertama ada data kelompok, ada menu input, tombol button input data, dan tombol button untuk materi. Selanjutnya kita lihat source code untuk mengaktifkan fungsi dari intent. Fungsi set on click listener, fungsinya itu untuk, jadi setelah nanti buttonnya kita klik yang ini, nanti kita akan menuju ke activity yang lain. Untuk contoh intent implicit, kita menggunakan 2 button. Yang pertama ada kelompok dan input data ini. Untuk search code-nya bisa dilihat di sini, ada kita masukkan nama buttonnya yaitu biodata, dan di sini ada data .set on click listener. Kemudian kita mulai activity-nya, kita ini start activity, terus new intent. Lalu main activity.this, ini dikasih nama activity-nya, activity lain yang akan kita tuju yaitu biodata kelompok.class. Untuk yang input data juga sama, di sininya hanya kita ganti nama kelasnya. Yang atas kan kita yang ditujunya itu adalah biodata kelompok, yang untuk input data kita
kelasnya menuju input data. Untuk contoh yang intent explicitnya ada di button yang ini, download materi. Nama buttonnya adalah download, sama seperti yang di atas, set on click listener, dan selanjutnya. Bedanya di sini untuk intent explicit, kita tambahkan intent web intent, sama dengan new intent dalam kurung Android don content don intent don action view. Ini berfungsi untuk membuka halaman pada link yang kita masukkan di sini. Nah, kebetulan link yang kita masukkan di sini itu adalah link YouTube. Jadi nanti kalau kita klik, kita akan langsung diarahkan ke aplikasi YouTube yang ada di smartphone kita. Oke. Ini untuk activity biodata kelompok.xml-nya. Untuk layout-nya kita menggunakan android.constraint layout. Namanya adalah biodata kelompok. Ini pengaturannya di sini ada kita masukkan text view, juga ada image view. Ini text view, ini image view. Oke, untuk search kodenya, untuk fungsinya kita lihat di sini. Ini adalah search kode untuk menghubungkan dengan fungsi yang ada di main activity.java. Jadi nanti setelah buttonnya diklik, button yang ini ya, button kelompok 2 diklik, akan memunculkan activity dalam biodata kelompok. Nah, di biodata kelompok juga ada, kita tambahkan button home yang fungsinya untuk kembali ke halaman awal yang ini. Ini untuk ininya search kodenya. Ininya sama kayak yang tadi ada di sini. Untuk kembali ke home atau main activity, kita tambahkan hanya di sininya berbeda, yaitu kita menuju kelasnya main activity, jadi di sininya main activity.class. Selanjutnya kita akan coba setelah aplikasi ini di running dalam handphone. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara melewatkan data ke activity maupun sebaliknya. Yang pertama, saya mau melewatkan data ke activity yang kita panggil. Yang pertama, kita buat dulu layout-nya seperti ini. Kemudian nanti setelah kita memasukkan data di layout pertama, data tersebut akan terkirim ke layout kirim data.
Nah, ini codingan untuk layout pertama. Saya menggunakan linear layout. Kemudian ini adalah script kelas Java-nya untuk memanggil data yang telah kita input dan dikirimkan ke layout berikutnya. Nah, kalau ini tadi kan yang kita input kita kirimkan ke layout yang untuk review datanya. Nah, dari yang telah kita review ini datanya dikirimkan kembali ke layout pertama. Codingnya seperti ini. Nah, ini coding untuk kelasnya. Nah, di sini kita itu buat activity baru, caranya klik layout, klik kanan. New activity empty kemudian bisa diisi nama bebas, klik finish. Di sini saya membuat activity input data. Nah, kita split. Nah, di sini saya menggunakan linear layout, terus orientation-nya itu vertikal. Vertikal itu supaya datanya itu menyusunnya ke bawah, bukan ke pinggir. Terus di sini text view-nya memiliki jarak margin top 10 dp. Itu tuh untuk mengukur jarak dari batas atas sampai ke jarak yang kita inginkan. Kemudian saya menambahkan text view, edit text. Edit text ini supaya kita dapat input teks yang ingin kita tampilkan. Jangan lupa juga ditaruh ID supaya kita bisa memanggil ID teks tersebut. Lalu terakhir button home, dan button kirim data. Nah, di kelas Java-nya ini untuk memanggil fungsi-fungsinya agar tombol button dan edit text tadi itu mempunyai fungsinya. Di sini ada button, edit text, express string, private, string keyname. Ini tuh digunakan untuk mengambil data yang telah kita input agar bisa dikirimkan ke activity berikutnya. Nah, terus kita deklarasikan terlebih dahulu. Ini view by id, itu tuh untuk memanggil nama ID tadi, buttonnya itu button apa, di sini tuh string, kayak stringnya lagi, tapi button. Terus public void on click, view ini kirim data set on click listener ini untuk mengirimkan data yang telah kita input ke activity berikutnya. Nah, ini nama equals tanda kutip ini tuh jika nama kosong, nim kosong, jurusan kosong, maka nantinya tuh ada pop-up, tidak boleh ada data yang kosong, jadi datanya itu tidak bisa dikirimkan. Terus,
Nah, intent I di sini itu untuk memanggil activity berikutnya. Terus di sini tuh ada i.putExtra keyname nama. Ini tuh untuk menyamakan antara data yang kita masukkan itu nama, nantinya tuh akan ada di string nama. Nanti kita lihat di kelas Java input data 2. Start activity ini untuk memanggil activity-nya. Kalau ini home ini untuk memanggil activity home. Lanjut ke activity input data 2. Nah, tampilannya itu seperti ini. Sama seperti sebelumnya, saya menggunakan linear layout. Linknya seperti ini. Kita langsung masuk ke kelas Java-nya. Nah, di input data juga sama, ada private string ini. Sama, tidak ada yang berubah karena ini itu untuk memanggil data yang telah diinput di activity sebelumnya. Ini sama seperti sebelumnya. Kalau yang di sebelumnya itu intent.putExtra, kalau di sini itu bundle extra get intent. Get intent ini untuk mengambil data intent yang telah diinput pada activity sebelumnya. Nah, nama ini tuh yang stringnya tadi, yang kita buat stringnya, extra get string ini keyname tuh yang nama yang kita input. Sama. Nah, kalau nama ini tuh string button dari ID button nama review. Ini juga sama, set text tuh agar teksnya itu nanti tampil sesuai data yang telah kita inputkan sebelumnya. Nah, ubah listener itu ketika kita udah review data, ternyata ada data yang ingin kita ubah, kita bisa klik. Di sini juga sama, ada intent I, agar data pindah ke data berikutnya. Nah, di sini tuh yang edit text, yang ini tuh nama, name, jurusan itu dari activity yang sebelumnya, dari activity input data. Jadi ininya tuh edit text, karena di tampilan yang input data 2 itu tidak ada edit text, hanya text view. Nah, name. Tapi kalau yang sebelumnya itu intent.putExtra, kalau di sini tuh bundle extra. Jadi dibalikin, karena kita tidak menginput lagi, kita hanya akan mengambil. Terus ini deklarasinya, set text-nya sama seperti sebelumnya, lalu start activity untuk memanggil. Ini home untuk memanggil home-nya. Kita run untuk melihat hasilnya. Nah, untuk hasilnya itu yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya akan menjelaskan hanya input data. Kita klik input data. Nah, kita bisa memasukkan nama. Misalnya saya Amalia, name. Kemudian jurusan, sistem informasi. Nah, ketika kita klik kirim data, data tersebut akan di-review di activity yang tadi kita namakan activity input data 2. Nah, ini misalnya, kan di sini namanya saya Amalia saja. Saya tuh ingin jadi Amalia Duyanti, kita klik ubah data, datanya akan dikirimkan kembali. Duyanti, kirim data. Data yang di-review juga akan berubah. Kita klik home untuk kembali. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun materi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.